Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Umi Hoiria, NPM 1901030037 dari kelas PGMIA. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar mengenai Sunan Giri. Siapa itu Sunan Giri? Mari kita simak video selanjutnya. Riwayat dan silsilah Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu wali di antara 9 wali. Sunan Giri memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin atau Raden Paku. Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur tahun 1442 Masehi. Ayah Sunan Giri bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Jumadil Kubro. Silsilahnya tersambung dari Rasulullah SAW melalui jalur Husain. Ibunya bernama Dewi Sekardadu, putri dari Raja Blambangan, yaitu Bre Wirabumi, putra Maharaja Hayam Wuruk atau penguasa Majapahit pada 1350 sampai 1389 Masehi. Kepribadian Sunan Giri. Pada usia 11 tahun, Joko Samudro diantar Nyi Ageng Pinanti ke pesantren Ampel Denta yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel hendak mengambil wudhu, Sunan Ampel melihat santri-santrinya yang sedang tidur. Dari salah satu santrinya ada sosok cahaya yang menyilaukan mata Sunan Ampel. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar, maka Sunan Ampel memberikan ikatan pada sarung murid itu. Keesokan harinya, diketahuilah bahwa ikatan sarung tersebut adalah milik Joko Samudro. Sunan Ampel semakin yakin bahwa anak itu pasti bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu, Nyi Ageng Pinanti datang untuk menjenguk Joko Samudro. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudro. Nyi Ageng Pinanti menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samudro ia temukan di dalam peti yang tersangkut awak kapal milik Nyi Ageng Pinanti, dan ia beri nama Joko Samudro. Teringat pesan Syekh Maulana Ishaq sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan Nyi Ageng Pinanti agar nama itu diganti menjadi Raden Paku. Nyi Ageng Pinanti menurut saja apa kata Sunan Ampel. Ia percaya penuh kepada wali besar yang dihormati masyarakat. Setelah bertahun-tahun belajar agama di Padepokan, Joko Samudro dan putra Sunan Ampel, Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, diutus Sunan Ampel untuk menimba ilmu di Mekah. Tapi
mereka harus singgah terlebih dahulu untuk menemui Syekh Maulana Ishaq, yang sesungguhnya ayah dari Djoko Samudro atau Raden Paku. Ternyata Sunan Ampel ingin mempertemukan Raden Paku dengan ayah kandungnya. Pada saat itulah Maulana Ishaq membekali Raden Paku dengan segenggam tanah, lalu memintanya mendirikan pesantren di sebuah tempat yang warna dan bau tanahnya sama dengan yang diberikannya. Perjuangan Sunan Giri dalam berdakwah. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nyi Ageng Pinanti memberi kuasa kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar, beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat, sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Mulailah Raden Paku bertafakur di goa yang sunyi selama 40 hari 40 malam. Beliau tidak keluar dari goa, hanya bermunajat kepada Allah. Usai bertafakur, Raden Paku mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat itu. Ternyata tanah tersebut cocok. Kemudian Raden Paku mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi, maka dinamakanlah pesantren Giri. Setelah perjuangannya selesai, Raden Paku wafat, kemudian dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham mengenai Sunan Giri? Jika sudah paham, mari kita mengerjakan soal esai berikut ini. Demikian tadi pembelajaran mengenai Sunan Giri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum